Selamat siang. Di sini saya akan presentasi mengenai pencemaran lingkungan yang terkait dengan SDA atau sumber daya alam. Halo semuanya. Perkenalan dulu ya, saya Endanskar Ayu Ambarwati dari kelas R4F. Jadi di sini kita akan membahas faktor apa saja sih mengenai sumber daya alam. Nah, faktor yang pertama itu ada tanah. Indonesia terletak pada daerah yang tropis dan memiliki hutan tropis merupakan sumber organik yang penting untuk kesuburan tanahnya. Daerah yang mempunyai gunung berapi yang aktif seperti di Indonesia memiliki banyak deposit mineral merupakan sumber nutrisi untuk mempertahankan kesuburan tanah. Pengelolaan tanah pada setiap daerah pastinya berbeda. Umumnya, tanah di Indonesia merupakan tanah yang subur baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Penggunaan tanah yang dibarengi pupuk secara terus-menerus akan menyebabkan gersang karena menipisnya nutrisi makanan sehingga dapat mempengaruhi hasil pertanian serta kapasitas air tanah. Di perkotaan, penggunaan tanah lebih hebat dengan adanya pembuatan sumur artesis, penutupan tanah untuk jalan baik aspal, beton maupun tembok. Akibatnya, air yang diserap tanah akan lebih sedikit. Usaha-usaha pelestarian tanah dapat dilakukan dengan mulai mengurangi penggunaan pupuk secara berlebihan, melakukan peremajaan tanah dengan melakukan penanaman hutan kembali, serta dikurangi penebangan hutan. Erosi tanah dapat dikendalikan dengan vegetasi maupun dengan teknis mekanis. Eco farming juga baik dilakukan sehingga tanah tidak habis unsur haranya dan rusak struktur tanahnya. Nah, faktor yang kedua itu ada air. Air merupakan substansi yang keberadaannya berlimpah ruah di muka bumi. Lautan menutupi hampir 71% di permukaan bumi. Air juga dapat ditemukan di danau, sungai, bendungan, dan persediaan di bawah air tanah. Sumber daya air sangat banyak dan melimpah, namun sumber daya air dapat menjadi habis. Karena yang pertama itu air dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang memerlukan air, misalnya dari atmosfer ke lautan. Yang kedua, persediaan air akan tercemar dan tidak akan digunakan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya air pun lagi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada siklus hidrologi atau siklus air, yaitu pergerakan air di bumi disebut siklus hidrologi yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada penguapan, air hujan, aliran air. Nah, yang kedua tuh ada B, penggunaan air oleh manusia. Air dipergunakan oleh manusia untuk keperluan rumah, kantor, industri, pertanian, dan pariwisata. Nah, jumlah pengguna air oleh industri dan pertanian lebih banyak ya dibanding yang lainnya. Tuh, penggunaan air diukur secara sehubungan dengan penarikan ulang. Untuk teman-teman bisa dibaca ya. Kalau kecepatan bisa di stop dulu ya videonya. Selanjutnya yang ketiga atau yang C adalah air tanah. Air yang bertahan dalam persediaan bawah tanah adalah air tanah. Tetesan air hujan yang pertama jatuh secara mudah akan membasahi tanah. Air tersebut mengalir ke bawah ataupun hilang. Dengan berlanjutnya hujan akhirnya akan membasahi seluruh permukaan tanah serta dalam bantuan seperti pasir. Nah, yang keempat atau yang D adalah bendungan. Dapat dibuat menjadi danau yang berfungsi sebagai tempat persediaan air. Tetapi sejak zaman purbakala, bendungan yang dibangun di seluruh dunia airnya banyak dari sungai-sungai. Adapun manfaat dari dibangunnya bendungan ada 3. Yang pertama itu ada energi hidroelektrik, pusat listrik tenaga air yang dapat dibangun memanfaatkan aliran air bendungannya yang diteruskan pada suatu turbin ke pembangkit listrik. Yang kedua ada pengendalian air bendungan yang dibuat dari pipa dan katup sehingga air dapat dikeringkan dari bawah, air dapat dialirkan untuk keperluan. Selanjutnya yang ketiga ada rekreasi. Danau di balik bendungan dapat digunakan sebagai tempat pemancingan dan olahraga. Air dapat juga dimanfaatkan untuk pelepas lelah bagi warga sekitarnya. Apabila bendungan telah dibangun, maka akan ada masalah yang timbul. Di antaranya yang pertama, hilangnya air, pengendapan air, erosi, resiko bencana banjir, dan gangguan ekologi. Lalu pengalihan aliran air sepanjang jarak yang jauh. Pengalihan dari sumber yang berlimpah ke wilayah yang kering dapat membuat tanah subur apabila ada irigasi. Pengalihan air yang besar dapat menciptakan masalah bagi sumber air maupun bagi daerah tempat aliran air, yaitu ada bendungan, dorongan timbulnya limbah, salintas atau menurunnya kualitas air. Nah, faktor yang selanjutnya yang ketiga ada dari udara. Tanpa udara, suhu akan berfluktuasi antara 110 derajat Celcius pada siang hari dan 185 derajat Celcius pada malam hari, sehingga tanaman atau hewan pun tidak akan ada. Jadi tanpa udara pun manusia tidak akan ada. Di sekitar bumi ada 5,8 miliar ton udara. Makin jauh dari bumi, kerapatan udara pun semakin kecil. Makhluk hidup sangat bergantung pada selapis udara yang setebal
900 km. Jika bumi dikecilkan sampai garis tengah 5 cm, maka lapisan udara makin tipis dari selembar kertas. Ilmuwan menduga 95% makhluk hidup di bumi didukung oleh lapisan udara setebal 3 km dari permukaan bumi. Setiap kita bernafas menghabiskan sekitar 1 kg oksigen, tetapi mengeluarkan CO2 untuk fotosintesis tanaman. Nah, selanjutnya dari udara pun, itu contoh kita ambil dari atmosfer. Atmosfer, massa udara dalam atmosfer mengalami pergerakan. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Komposisi gas di dalam udara terutama ialah oksigen yaitu 20%, karbon dioksida 0,03%, nitrogen 79%, air sangat bergantung kondisi daerahnya, serta sedikit gas mulia atau helium. Baik teman-teman, adapun kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu banyak faktor pencemaran lingkungan yang terkait dengan sumber daya alam. Maka dari itu kita harus bisa menjaga bumi kita sendiri, karena walau terkesan itu hal sepele seperti membuang sampah atau asap kendaraan atau merokok, tetapi nanti kita sendiri yang merasakan dampak buruknya. Sayangi bumi kita sendiri dan lingkungan sekitar untuk orang yang tersayang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk detailnya bisa lihat di buku PLH ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.